Shalom. Hari ini kita bicara tentang kepenuhan. Kepenuhan apa? Pada prinsipnya begini, kalau saudara kenal Roh Kudus, Anda harus bertumbuh sampai kepenuhan Roh Kudus. Lalu Anda kenal Tuhan Yesus, Anda harus bertumbuh sampai kepenuhan Kristus. Nanti Kristus memperkenalkan Bapaknya kepada Anda harus kepenuhan kealahan, Allah Bapa. Saya nangkep ini. Jadi perkenalan dengan heavenly family ini atau keluarga ilahi di surga ini, pertama-tama Roh Kudus yang menuntun Anda mulai mengenal Roh Kudus pada awalnya. Walaupun mulai-mulai yang diberitakan tentang Injil tentang Yesus ya. Yesus selama mati di kayu salib menebus dosa manusia. Karena saya percaya pada Dia, dosanya akan diampuni. Jadi perkara kebutuhan yang terutama ya, dosa. Lalu orang karena itu datang kepada Tuhan Yesus. Tapi urutannya ketika Anda mulai undang Tuhan Yesus, nanti yang pertama kali bicara itu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan terus mengajar Anda. So, Roh Kudus itu tidak lain mother yang melahirkan Anda dengan firman. Amin. Kalau yang melahirkan selalu mama harusnya. Roh Kudus melahirkan Anda menjadi baru, mengenal Kristus. Ada Kristus dalam hatimu, Dia akan mulai bicara, dan Roh Kudus akan membawa Anda kepada kepenuhan Roh Kudus sampai Anda mulai mengenal alam roh, dunia roh. Baru sesudah itu ada kerinduan yang dekat dengan Tuhan Yesus, untuk walaupun sudah mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi rindunya, dekatnya itu sesudah Roh Kudus menolong Anda. Lalu Anda mulai mengenal suara Tuhan Yesus. Nanti Tuhan yang memimpin Anda, mulai memberi instruksi, memberi petunjuk, memberi hidup Anda. Sesudah itu Anda terus dipimpin terus sampai mencapai kepenuhan Kristus. Itu targetnya. Tapi sesudah kepenuhan Kristus apa yang terjadi? Karakter Yesus akan mulai menjelma, bukan? Yang disebut kepenuhan Kristus, apa-apa Kristus sudah bukan yang dirimu sendiri gitu. Yang punyamu itu sudah diberdolin keluar, tetap dengan bantuan Roh Kudus ya. Tapi faktornya atau standarnya itu Yesus gitu. Sampai lemah lembutnya Yesus. Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Itu muncul. Lalu rendah hati, penurut, taat. Begitu karakter-karakternya muncul, itu membuka jalan Allah Bapa ngomong dengan Anda. Dan dari mulai ngomong, semua sifat-sifat Allah Bapa mulai mengalir juga. Kau tumbuh dalam kepenuhan kealahan. Belum pernah kepikir gitu kan? Belum pernah kepikir gitu, sejauh itu belum pernah. Saya juga baru belakangan saja, karena tiap hari ngobrol terus, Allah Bapak mulai terangkan step by step menujunya ke sana. Nah, kepenuhan kealahan ini belum pernah terjadi. Sampai pun ketika Paulus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa ya, dia tiba pada titik kepenuhan Kristus ada. Kepenuhan kealahan belum. Yang ngomong siapa? Allah Bapak sendiri sama saya belum. Paulus susah payah, sungguh-sungguh berusaha mencapai kepenuhan Allah, tapi tidak sampai. Tandanya apa? Orang kalau kepenuhan kealahan itu tidak bisa dibunuh. Tidak bisa dibunuh. Paulus potong leher, dia tidak mencapai. Yang kuinginkan adalah menjadi sama dengan Kristus dalam hal penderitaan dan kebangkitannya. Paulus ingin sekali bangkitnya kayak Yesus. Jadi pada waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit lagi. Itu yang dia ingin.
nggak tercapai. Sampai hari ini Paulus masih di kuburan, tubuhnya itu belum bangkit. Belum bangkit. Nunggu nanti kebangkitan bareng-bareng dengan masa rapture, di mana orang mati yang di dalam Kristus dibangkitkan dulu, orang yang hidup menyusul kemudian. Nanti Brun Paulus, kalau pas kebetulan Anda di dekat kuburannya, terjadi trompet itu berbunyi, sangkakala berbunyi, yang mati bangkit duluan, Anda lihat jebrak kuburannya Paulus terbuka. Hei, Brun! Lalu Paulus shalom. Oh siapa? Wah, aku ini bertobat gara-gara baca bukumu ya. Ya, bless you. Ya, pergi duluan. Itu kalau Anda di Yerusalem pas rapture. Nggak tahu Paulus dikubur di mana ya. Jadi sesudah itu Anda yang kalau Anda siap, enteng, cukup enteng, akan ke bawah, Anda akan ke bawah. Tadi siang itu saya dapat sesuatu, karena ingin orang doain orang ya. Salah satu yang menghambat rapture adalah ikatanmu dengan roh-roh orang mati. Saya tidak. Sebab gini ya, orang kalau gugurin anak atau ke kuburan, itu efeknya apa? Roh anak yang mati itu menempel di pinggang mamanya, sehingga si mama lama-lama sakit pinggang aja. Karena roh itu tumbuh, saudara, di dalam alam roh tumbuh, anak itu tumbuh terus, sehingga lama-lama pinggang si mama ini rasanya berat kali, gendong anaknya gendong terus, sehingga akibatnya selalu sakit pinggang. Dan kalau dicek nanti ternyata kakinya pendek sebelah, karena selalu berat sebelah gitu kan. Dan yang paling buruk adalah secara rohani tidak bisa naik ke hadirat Allah. Nyembah Tuhan kayak apa, rohnya nggak bisa naik. Kenapa? Digandoli orang mati. Lalu yang nampak dalam kehidupan sehari-hari adalah usahanya merosot terus. Ini jawaban dari banyak orang yang, kenapa ya kerja sudah setengah mati, bukannya aku goblok, bukannya aku bodoh, rajin, pintar, tapi nanti proyek apa gitu ya, mulai dirintis dengan wah segala macam, biaya besar sudah keluar, sampai pada puncaknya sudah tinggal tekan kontrak, proyeknya kan menghasilkan banyak uang, tahu-tahu batal aja gitu, anjlok. Nanti mulai lagi proyek apa lagi gitu, ujung-ujungnya batal lagi, anjlok. Itu kalau ditanya, ada sih sepasang suami istri datang ke saya di Jakarta, Pak mau konseling, kenapa? Saya ini usaha sudah 10 tahun ini kok gagal melulu Pak, tidak pernah ada satu yang berhasil. Langsung saya tembak, Bapak dan Ibu ini suami istri, pernah gugurin anak nggak? Pernah Pak, berapa kali? 3 kali. Nah itu sebab orang kalau gugurin anak, roh anak yang mati itu pada nempel di dengan bapak ibunya, rohnya secara alam roh itu rohnya berat ke bawah, turun di dunia orang mati. Nah di dunia orang mati no blessing, gak ada blessing ya. Hanya kalau orang bebas dari itu hingga menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kadang-kadang lihat vision, enggak hadirat Allah, bahkan bisa lihat Allah Bapa kadang-kadang. Saya lihat malaikat Tuhan Yesus. Ini orang penuh dengan blessing. So, blessing letaknya ada di surga, di patah sumbernya saya. Semakin dekat sumbernya semakin banyak, ada kata betul ya. Semakin jauh semakin Anda tidak dapat blessing. Nah, orang Cina itu kok nyembahyangi orang mati ya. Mereka kira minta tolong orang mati terus itu dapat berkat. Justru tidak ada, orang mati tidak punya berkat. Dapat berkat kalau nyembahnya Mbah Junggo, itu lain soal. Mbah Junggo itu punya pasukan setan yang membuat orang pulang bawa itu kembang kering itu saja ditaruh di tokonya, kantong merah itu setan berkerumun di depan toko itu untuk menarik orang-orang yang lewat itu jewet pokoknya masuk. Ayo beli belanja apa aja dibeli padahal tidak butuh karena ditarik sama
Kang Setan. Jadi orang Cina itu nyembahin orang mati malah miskin gimana?